Shalom Jemaat GBI Permata Regensi 2, bagaimana kabarnya? Biarlah Tuhan selalu memberkati, memberikan kita kesehatan walaupun kita di rumah aja. Sebelum saya membacakan pengumuman untuk sepekan, saya ingin mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung di channel YouTube GBI Permata. Biarlah kita tetap antusias dalam memuji dan menyembah Tuhan walaupun kita di rumah aja. Yuk kita simak pengumuman sepekan berikut ini. Yang pertama, ibadah tetap dilaksanakan secara online setiap hari Minggu jam 4 sore hingga selesai di channel YouTube GBI Permata. Yang kedua, rumah doa dilaksanakan di rumah masing-masing setiap hari Kamis pukul 8 hingga 9 malam. Dan doa fajar setiap hari Sabtu pukul 6 pagi hingga selesai di Ruko Blok AA. Yuk kita sama-sama berdoa untuk bangsa, negara, keluarga, gereja, dan pokok doa yang lainnya. Biarlah Tuhan selalu mendengarkan doa kita dan percayalah Tuhan selalu menjawab doa kita. Yang terakhir, bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pelayanan, baik itu kunjungan, kematian, baptisan air, dapat menghubungi nomor di bawah ini. Gereja akan selalu siap untuk melayani Bapak Ibu Saudara. Demikianlah pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, shalom. Berapa banyak dari saudara yang mengalami mukjizat Tuhan sepanjang minggu ini? Haleluya, Tuhan dahsyat, ajaib, luar biasa. Mari saudara, sebelum kita bersatu hati menaikkan puja penyembahan untuk Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa. Sikiralabai sididididi, kinalabai sikiralabaya nabaya sidididididididi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada sore hari ini Tuhan, kami datang Tuhan, berseru mencari wajah-Mu ya Bapa. Kami buka hati kami Tuhan, kami tinggikan Tuhan, kami pujian untuk-Mu ya Bapa. Kami buka hati kami Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, dengan lulusan hati kami ya Tuhan. Kiranya penyembahan kami harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkaulah pengharapan kami yang kekal Tuhan. Pengharapan yang tidak pernah mengecewakan ya Bapa. Kami berdiri teguh di sini Tuhan, oleh karena Engkau ya Bapa. Bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tapi karena Roh-Mu, karena kasih-Mu Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau terlalu baik buat kami ya Yesus. Hidup
Kami mau mengecap dan melihat Tuhan begitu besar kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami menaikkan syukur kami Tuhan, bersyukur atas semua kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Yang siap menaikkan puji penyembahan katakan amin. Mari saudara, kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau yang sungguh baik dan teramat baik Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami ya Tuhan. Tidak pernah kami berkekurangan suatu apapun Tuhan saat kami mengandalkan-Mu ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik untuk-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan persembahan sore ini Tuhan, biarlah menjadi berkat Tuhan, berkat yang terbaik baik jasmani maupun rohani ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memberikan yang terbaik untuk-Mu ya Yesus. Haleluya. Mari kita angkat amplop persembahan kita saudara. Kita deklarasikan persembahan ini. Dimulai dari 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga Tuhan terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum memiliki
pasangan. Tidak ada kemandulan dan keluarga harmonis. Semua musuh, penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan. Dalam nama Yesus, haleluya. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Sebelumnya saya terima kasih buat Tuhan dan buat gembala jemaat yang mempercayakan saya untuk melayani hari ini. Ada peribahasa tak kenal tak disayang, jadi saya akan memperkenalkan dengan singkat. Nama saya Ibu Licen, pengembalaan GPD El Shaddai Kota Bumi. Kita langsung saja kepada kebenaran firman Allah. Kita buka dalam Galatia 6 ayat yang ke-7. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Kemudian selanjutnya, ayat selanjutnya katakan begini. Karena itu, ya, di sana dikatakan jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur itu juga akan dituai. Saya baca selanjutnya, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya, tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu ini ada hukum Alkitab, apa yang ditabur dituai. Kalau dalam agama Buddha itu bahasanya hukum karma, ya. Apa yang dilakukan itu yang akan terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin mau sampaikan ada berapa hal supaya pemahaman kita ini dalam memahami firman Allah dengan benar. Kalau kita memahami apa yang ditabur dituai, kita akan pasti kecewa. Karena orang akan berpikir, saya tabur pasti saya tuai. Tetapi ayat 9 di sana dikatakan, kalau kita tidak menjadi lemah, maka kita akan menuai. Pemahaman saya baca ulang-ulang, ada 3 masa. Masa pertama adalah masa menabur. Masa kedua adalah masa tidak menjadi lemah. Dan ketiga, masa menuai. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau masa menabur itu kasih karunia Allah. Kenapa saya katakan demikian? Karena kasih karunia kita diberikan kesempatan untuk menabur. Dan ketiga, dan kepakrima Yesus, dan masa tidak menjadi lemah, ini adalah sebuah usaha perjuangan kita untuk tetap kuat, untuk kita bisa masuk dalam masa menuai. Ini yang kedua, masa tidak menjadi lemah adalah usaha perjuangan kita. Kemudian yang ketiga, masa menuai adalah waktu Tuhan untuk menyatakan janjinya. Jadi ada 3 masa. Tetapi yang saya ingin bahas bukan apa yang ditabur dituai, tapi yang paling penting, yaitu masa tidak menjadi lemah. Masa tidak yang menjadi lemah ini adalah satu usaha yang harus kita perjuangkan, kita kerjakan supaya janji Allah apa yang ditabur itu dituai. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam masa tidak menjadi lemah, di dalamnya itu banyak hal yang membuat kita menjadi lemah. Di dalam masa tidak menjadi lemah, di dalamnya ada sakit penyakit, ada kecewa, ada khawatir, ada takut, ada cemas, kekurangan ekonomi, kelaparan, ya, aniaya dan sebagainya. Tetapi hari ini saya percaya kita sebagai anak Tuhan yang mengimani firman Allah sampai saat ini membuat kita bertahan dalam mengiring dan melayani Allah. Kita punya harapan, kita punya iman, kita punya keyakinan apa yang kita tabur itu pasti dituai. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, untuk kita mencapai masa, yaitu masa menuai, kita harus melewati yang namanya masa tidak menjadi lemah. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan untuk menghadapi ketika Tuhan taruh kita dalam masa yang tidak menjadi lemah. Ya, saya akan bacakan yang poin pertama supaya kita bisa mencapai masa menuai, kita harus melewati yang namanya masa tidak menjadi lemah. Ada beberapa hal yang harus kita kerjakan untuk kita bisa menghadapi masa yang tidak menjadi lemah ini, dan sehingga ketika kita bisa melewati masa ini, kita akan menikmati yang namanya masa menuai. Ya, jadi poin pertama adalah, ya, saya akan cepat-cepat. Yang poin pertama Amsal 24 ayat 10.
Ayat yang tidak asing lagi, saya akan bacakan Amsal 24 ayat 10, bunyinya begini. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya baca di dalam Kamus Bahasa Indonesia ini tentang tawar hati, pengertiannya banyak sekali. Tetapi saya ingin mau sampaikan berapa poin aja dari sekian banyak. Tadi saya baca di kamus ada 99 yang memberikan pernyataan tentang makna tentang tawar hati. Tetapi saya mau sampaikan ada berapa poin saja tawar hati dalam Kamus Bahasa Indonesia. Di sana dikatakan bisa pengertiannya ragu-ragu, cemas, khawatir, kecut hati, dan takut. Bapak Ibu yang saudara dikasih Tuhan, saya percaya kita saat ini kita sedang masuk dalam masa tidak menjadi lemah. Kenapa saya katakan demikian? Karena dalam pengiringan kita saat ini, dalam pelayanan kita saat ini, kita sedang mengalami satu masa proses, betul nggak? Prosesnya ini sama-sama kita nikmati, prosesnya ini sama-sama kita hadapi, yaitu pandemi COVID yang cukup lama. Kalau nggak salah menghitung ya, kalau tidak salah menghitung 8 bulan kurang lebih. Dan saya percaya baik kita hamba Tuhan, orang percaya ya, jemaat, sebagai manusia yang terbatas, kita mau pernah mengalami yang namanya rasa takut. Siapa sih yang nggak takut ya? Apalagi dengan korban berjatuhan, dengan banyak bukti-bukti bahwa memang corona itu sangat membahayakan. Betul nggak Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan? Kita pernah mengalami yang rasanya takut, khawatir, cemas. Bahkan apa bagi ibu-ibu ya, khusus ibu-ibu, apalagi saya juga ibu-ibu, saya kalau anak-anak keluar itu saya khawatir, saya cerewetin. Kalau keluar jangan lupa masker, kalau keluar jangan lupa sering cuci tangan dan sebagainya. Sebagai salah satu usaha untuk mengikuti protokol kesehatan pemerintah dan terhindar yang namanya corona. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita sedang menghadapi masa yang tidak mudah. Saat ini adalah pandemi COVID-19 dan firman Tuhan katakan bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat, kita akan masuk dalam masa yang sukar. Masa yang tidak menjadi lemah, di dalamnya masa yang sukar. Kemudian saat ini adalah pandemi ya, yang terjadi, yang semua orang bahkan hampir banyak negara juga mengalami. Secara manusia membuat kita takut, secara manusia membuat kita khawatir ya. Secara manusia siapa sih yang nggak cemas ya dengan keadaan yang terjadi? Apalagi kami ibu-ibu lebih banyak khawatirnya terhadap anak-anak. Tetapi firman Tuhan katakan hari ini, untuk kita bisa menghadapi masa yang tidak menjadi lemah, setelah kita bisa menghadapi dan melewati, kita akan menikmati yang namanya masa menuai. Yang harus kita lakukan adalah, ya firman Tuhan katakan, jangan tawar hati. Jangan tawar hati. Firman Tuhan katakan, kalau kita tawar hati, kita ragu-ragu, cemas, khawatir, takut dan sebagainya, maka di sana katakan kecil kekuatan kita. Dan itu benar-benar terjadi, itu benar-benar kita alami. Coba Bapak Ibu praktekkan kalau nggak percaya. Ya, saya sudah praktekkan dan itu benar terjadi, firman Tuhan ya dan amin. Ketika kita mulai tawar hati, ketika mulai takut, cemas, maka sepertinya kekuatan kita mulai berangsur-angsur itu hilang. Ya, tetapi hari ini ya, Mazmur 62 bagian 9a ya, di sana dikatakan, percayalah hai umat setiap waktu. Yang harus kita hadapi ya, ini yang pertama, poin pertama, menghadapi masa yang tidak menjadi lemah. Jangan tawar hati, tetapi sebaliknya percaya setiap waktu hai umat kepada Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengalaman ini dipengalami oleh Daud. Daud tokoh pribadi yang sangat dekat dengan Tuhan. Dia punya hubungan dengan Tuhan luar biasa. Kehidupan doanya luar biasa. Kita tahu orang yang seperti ini punya kekuatan lebih daripada orang yang biasa saja dalam pengiringan, dalam hubungannya dengan Tuhan. Tetapi ketika Daud mengalami proses yang luar biasa, dia pernah mengalami masa tidak menjadi lemah. Ketika dia mengalami masa tidak menjadi lemah, ada satu hal yang dia lakukan. Dia katakan, saya kuatkan kepercayaanku kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, poin pertama dalam menghadapi masa yang tidak membuat kita menjadi lemah, untuk kita menikmati masa yang namanya masa menuai, respon yang pertama adalah jangan tawar hati, tetapi sebaliknya kuatkan kepercayaanmu, percaya kepada Tuhan setiap waktu, hai umat. Ini yang pertama.
Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, 1 Raja-Raja 19, 7 dan 8 ini sebuah cerita tentang Nabi Elia. Siapa yang tidak kenal dengan Nabi Elia, ya? Saya akan buka 1 Raja-Raja 19 7 dan 8. Cerita ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan pasti tahu, ya. Cerita bagaimana ketika Elia membunuh 450 Nabi Baal, tetapi ketika Isabel, seorang wanita, mengancam Nabi Elia, dia mengalami ketakutan. Ya, ketakutan ini sampai dia katakan, lebih baik saya mati saja. Ketakutan yang membuat dia putus asa, bahkan dia lebih baik mati saja. Tetapi ayat 78 begini bunyinya. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya, ya. Ada pertama, ini ada yang kedua. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dari cerita ini ada 2 kali pengalaman Nabi Elia. Dia dibangunkan oleh malaikat. Pertama dibangunkan suruh makan minum. Kemudian dibangunkan lagi yang kedua lagi, makan minum supaya kamu kuat dalam menghadapi perjalanan yang sangat jauh. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ini bicara tentang double porsi atau ada hal yang lebih lagi harus kita lakukan untuk kita menjadi kuat dan kita bisa melewati proses perjalanan yang jauh dan kita menang dengan masuk dalam masa menuai. Yaitu double porsinya ada apa? Bukan mengurangi waktu Tuhan, bukan mengurangi waktu kita untuk Tuhan, tapi sebaliknya ditambahkan lagi. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita tidak menjadi lemah, bagaimana kita menjadi pribadi yang kalah tidak menang. Karena ketika dalam memasuki masa yang tidak menjadi lemah, kita bukan semakin dekat, bukan semakin memberi waktu lagi untuk berdoa, bukan semakin lagi memberi waktu bersekutu dengan Tuhan, tapi lebih kepada cenderung kemanusiaan yang mundur. Tapi hari ini dari pengalaman Nabi Elia, dia mengalami pengalaman dengan Tuhan lewat malaikat Tuhan, dikatakan 2 kali makan, 2 kali minum, double porsi yang harus kita lakukan supaya kita kuat bisa melalui proses yang terjadi walaupun itu sangat panjang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bicara dengan double porsi yang biasanya mungkin ya doanya sehari sekali ditambah 2 kali. Katakan setuju amin. Yang biasanya baca firman cuma seminggu sekali ditambahkan lagi setiap hari. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pengalaman Nabi Elia terbukti. Karena ketika dia makan minum 2 kali, dia bisa berjalan 40 hari dan dia sampai ke tempat tujuan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, poin yang kedua yang tidak kalah penting untuk menghadapi ya masa tidak menjadi lemah, responi dengan sangat positif. Jangan engkau undur, tapi bertambah-tambah di dalam Tuhan. Bertambah lagi dalam doa, bertambah lagi dalam pembacaan firman, bertambah lagi dalam bersekutu dengan Tuhan. Ya, pengalaman Nabi Elia terbukti dan saya percaya kalau itu kita lakukan, pengalaman Elia menjadi pengalaman kita. Yang mau katakan amin. Ya, ini poin yang kedua Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ya, dalam meresponi masa tidak menjadi lemah. Mari tambahkan lebih lagi di dalam hal-hal yang membuat kita kuat, dalam hal berdoa, dalam baca firman, dalam bersekutu dengan Tuhan. Ya, ini poin yang kedua. Poin yang ketiga tidak kalah penting dan ini banyak kali disampaikan oleh hamba Tuhan ya. Kita buka dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Saya bacakan, bunyinya begini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dalam masa tidak menjadi lemah, kita diarahkan untuk mengandalkan Tuhan
dan menaruh harapan kepada Tuhan. Yohanes 15 ayat 5 bagian C, di sana dikatakan, di luar Tuhan kita tidak bisa melakukan apapun. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, di Yesaya katakan, Yesaya, nantikanlah Tuhan, maka engkau akan menerima kekuatan yang baru. Seumpama katanya Raja Wali yang terbang tinggi, berlari gak capek, gak letih lesu, lari jalan, tapi bisa menjadi super luar biasa kuat. Ya, bahkan di sana dikatakan orang lari harusnya capek, tapi firman itu katakan lari tidak menjadi capek dan lelah. Karena ada kekuatan Tuhan yang membuat Rima Jesus yang melakukan hal yang ajaib. Ukuran manusia kita capek, ukuran manusia kita kecewa, ukuran manusia kita menjadi lemah. Tetapi kalau ada kekuatan Tuhan, kita pupakrise, sekalipun proses berjalan, kita tetap maju berjalan bersama Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ada firman Tuhan begini, ya, menabur air mata menuai dengan sorak-sorai. Siapa sih yang kepengen menabur dengan air mata? Bicara tentang air mata ini nggak jauh-jauh pasti yang namanya kesedihan, ya, prosesnya nggak enak, membuat kemanusiaan kita tertekan. Tetapi firman Tuhan berjanji, ya, sekalipun kita harus menabur benih, ya, sambil menangis, tapi harus tetap maju berjalan. Ini bisa terjadi kalau ada kekuatan Tuhan dalam hidupmu. Dan kekuatan Tuhan itu akan kita dapat ketika kita andalkan dan kita taruh harapan kepada Tuhan. Orang yang menaruh harap kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, dia pasti bergantung dengan menantikan kekuatan Tuhan dalam doa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pengalaman demi pengalaman membuktikan bahwa firman Tuhan ya dan amin dialami saya, bahkan mungkin di orang-orang yang ada pada malam hari ini, mungkin juga jemaat yang di rumah. Bagaimana luar biasa ketika kita andalkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, poin yang ketiga yang tidak kalah penting dalam memasuki masa yang tidak menjadi lemah, andalkanlah Tuhan dan kekuatannya. Ya, kekuatan manusia kita tidak akan mampu. Karena firman Tuhan Yohanes 15:5 bagian C sangat jelas sekali bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa melakukan apapun. Sekalipun kita hebat, kita sehat, kita masih muda, energi, pintar, kuat dan sebagainya. Ingat Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apapun yang kita miliki, kita tidak akan mampu melakukan apapun tanpa Tuhan. Kalau engkau mau ke Paris, kalau engkau, ya, banyak hal yang engkau terima dan dipercayakan Tuhan, itu karena Tuku Paris hanya kasih karunia Tuhan saja. Jadi tidak ada satupun yang dapat kita banggakan. Apapun yang kita alami hari ini hanya semua kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kasih karunia adalah sesuatu yang Tuhan beri yang harusnya tidak layak kita terima. Kalau pengertian seperti ini nggak ada dong yang kita bisa banggakan, ya. Tetapi hari ini saya percaya kita yang hadir pada malam hari ini dan yang di rumah masing-masing, kita sedang berjuang dalam mengandalkan Tuhan. Amin. Katakan aku masih, karena kita rindu janji Allah, apa yang ditabur pasti dituai. 30, 60, 100 kali lipat ganda, dan itu akan terjadi. Kalau 3 hal ini kita lakukan, ya. Tadi poin pertama, apa yang harus kita lakukan? Jangan tawar hati, tetapi percayalah setiap waktu kepada Tuhan. Ketika engkau tawar, mulai takut, cemas dan sebagainya, bangkit, kuatkan kepercayaanmu dan percaya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti Elia, ya. Kalau engkau sedang menghadapi masa tidak menjadi lemah, ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jangan mengurangi, ya, jangan undur, jangan mengurangi, tapi sebaiknya ditambahkan waktumu untuk Tuhan. Tambahkan berdoa, tambahkan baca firman, tambahkan bersekutu dengan Tuhan. Ada daun pupak krise, porsi yang harus kita tambahkan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, kalau engkau menghadapi masa tidak menjadi lemah, dengan kekuatan manusia kita tidak akan mampu. Firman Tuhan katakan, di luar aku engkau tidak bisa melakukan apapun. Tetapi orang yang mengandalkan, menaruh harap kepada Tuhan, orang ini akan selalu menantikan kekuatan Tuhan, kekuatan yang baru, yang memampukan kita tetap bupakrise, sekalipun proses berjalan, kita tetap maju karena ada kekuatan Tuhan di sana. Yang harusnya capek,
yang harusnya kecewa, harusnya membuat kita mundur, harusnya membuat kita lemah. Tapi kekuatan Tuhan itu yang memampukan kita terus berjalan. Bahkan bukan sekedar berjalan. Diumpamakan burung Raja Wali yang naik terbang. Artinya apa? Maju, maju, maju. Ketika burung Raja Wali naik terbang dan melihat matahari, ini matahari bicara janji Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini, malam hari ini, saya dan saudara sedang berjuang bertahan dalam mengiring dan melayani Tuhan. Karena rindu janji Allah menjadi bagian saya dan saudara. Amin. Apa yang ditabur, kita rindu dituai. Tapi ingat baik-baik, ada masa yang harus kita lewati, masa tidak menjadi lemah. Ketika pemahaman kita apa yang ditabur dituai, pasti banyak orang yang kecewa. Saya kan sudah tabur, mana janji Allah? Tetapi ada satu hal yang dilupakan. Ada satu masa yang harus kita lewati untuk kita masuk dalam masa menuai, yaitu masa tidak menjadi lemah. Masa tidak menjadi lemah ini adalah usaha perjuangan orang percaya untuk melakukan 3 hal tadi. Dan 3 hal itu dilakukan, maka kita akan menikmati janji Allah lewat waktu Tuhan. Dinyatakan janji Allah, yaitu masa menuai. Saya undang kita bangkit berdiri, saya rindu menyanyikan pujian ini sesuai firman Allah. Kita rindu kepercayaan kita ditambahkan, dikuatkan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Hari ini kami bersyukur Tuhan lewat kebenaran firman Allah. Kami diingatkan kembali bahwa janji Allah ya dan amin. Apa yang kami tabur pasti itu dituai. Tetapi kami harus memasuki, melewati masa tidak menjadi lemah. Kami tahu Tuhan masa ini tidak memukuli maka Yesus. Secara kemanusiaan kami tidak mampu. Masa ini membuat kami tertekan. Masa ini membuat kami sering khawatir, takut dan kecewa. Tapi hari ini Tuhan, kami mau janji Allah digenapi dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, mari tolong kami orang percaya, umat-umat-Mu. Sekiranya pada hari-hari kemarin ada ketawaran hati, ada rasa takut, ada ragu-ragu, tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada janji Allah. Saat malam hari ini Tuhan, kuatkan kepercayaan kami, tambahkan kepercayaan kami, pulihkan kepercayaan kami Tuhan. Kurinama karali Jesus. Dan yang kedua Tuhan, ajar kami memberi waktu lebih lagi. Karena kami tahu Tuhan, waktu yang Tuhan beri
kesempatan bagi kami. Mari Tuhan, ajar kami dengan bijaksana, menambahkan waktu berdoa, waktu membaca firman, waktu bersekutu dengan Allah, sehingga kami boleh dimampukan menjalani proses yang tidak mudah ini Tuhan. Dan mari Tuhan ajar kami, apapun kisi, sehebat apapun kami perlu Allah, sehebat apapun kami terbatas, untuk kami belajar mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan Allah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan malam hari ini. Dan kami rindu apa yang kami dengar itu dimampukan untuk kami lakukan, sehingga janji Allah digenapi bagi kami orang percaya. Apa yang ditabur itu pasti dituai, apa yang dipercayai itu pasti terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur buat firman Tuhan hari ini. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, terima firman Tuhan. Haleluya. Mari saudara kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus pada sore hari ini. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi kita yang sudah dewasa dan percaya akan karya keselamatan Tuhan. Bagi kita yang belum dewasa dilarang untuk mengikutinya. Terima kasih Tuhan. 9 bulan kami taat akan perintah-Mu. Kami melakukan perjamuan kudus. Dan kami melihat pemeliharaan-Mu sempurna. Semua umat-Mu Kau jaga, Kau lindungi. Bahkan yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sucikan, kuduskan anggur perjamuan kudus pada malam hari ini. Sehingga saat kami menikmatinya, kami bersekutu, bersatu dengan Engkau. Dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi, lalu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita siapkan anggur perjamuan kita. Kita angkat tinggi-tinggi anggur perjamuan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara terkasih, bukankah cawan anggur pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan kita dengan darah Kristus?
Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, 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 haleluya. Kami ucap syukur kepadamu Tuhan. Malam hari ini kami telah selesai melakukan perjamuan kudus sesuai dengan janji-Mu Tuhan. Saat tubuh dan darah-Mu bersatu dengan tubuh dan darah kami, maka apa saja yang kami lakukan kerjakan akan membuat berhasil dan beruntung. Demikian terjadi atas umat-Mu yang mengikuti perjamuan kudus pada malam hari ini. Diberkatilah hidupnya, diberkatilah kesehatannya, diberkatilah pekerjaannya, diberkatilah keluarganya, anak dan cucunya. Tuhan berikan kesehatan umur panjang. Apapun jadi pergumulan mereka, Engkau mendengarkannya Tuhan. Kami berdoa untuk umat-Mu yang mengalami sakit, kelemahan fisik Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, diberkati Erni Tuhan, yang saat ini bergumul dan kesehatannya, diberkati Tuhan. Oh Ko Stephen Tuhan, diberkati Ko Epin Tuhan, diberkati Ko Joni, diberkati Tuhan Pak Delis, diberkati Tuhan Cipekti Tuhan, diberkati Tuhan Lydia Tuhan. Orang sangka sakit penyakit yang menyerang anak-anak-Mu ini pada malam hari ini, di dalam kuasa nama Yesus aku patahkan kuasanya dan aku katakan sembuhlah kau, sembuhlah kau dalam nama Yesus. Tidak lagi ada umat-Mu yang hidup dalam intimidasi sakit penyakit, bahkan intimidasi kekurangan, sebab Engkau datang memberikan kelimpahan, datang memberikan kesehatan di dalam nama Yesus. Sepanjang minggu ini Tuhan, anak-anak-Mu yang berusaha, Engkau buat berhasil. Mereka yang bekerja berkati pekerjaannya, mereka yang studi berkati studinya, sekolahnya. Di tengah-tengah pandemi ini mereka menjadi anak yang cerdas, pandai, takut akan Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan menimpa, mereka mendapatkan kemudahan, kemurahan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, tidak ada yang terlewatkan, semuanya mendapatkan berkat dari Tuhan. Diberkati bangsa Indonesia Tuhan, Sabang sampai Merauke. Kedatangan kuasa-Mu kami menyerahkan. Kami rindu pandemi ini cepat berlalu. Kami rindu bangsa kami boleh melalui krisis ekonomi, krisis politik, moneter yang ada. Di dalam nama Yesus, biarlah sejahtera akan turun atas bangsa Indonesia. Tidak akan rusak ekonominya, tidak akan rusak keamanannya. Keamanan akan tetap mantap, masyarakat akan tetap terjaga. Mereka akan tetap dapat bekerja dengan baik dan mendapatkan hak-haknya dengan baik. Terima kasih, berkati pemimpin kami agar kita takut akan Tuhan. Kami juga mengucap syukur atas kunjungan hamba-Mu yang telah menyampaikan firman pada malam hari ini. Diberkati Tuhan, Ibu Gembala Lijen Tuhan. Kami percaya hikmat dan surga turun berlimpah-limpah atas hamba-Mu. Kekuatan baru, kesehatan, umur panjang, anugerahkan berlimpah-limpah agar hamba-Mu dapat melakukan tugas pelayanannya dengan baik, mengembalakan jiwa-jiwa yang kepercayaan hamba-Mu. Bahkan gereja yang hamba-Mu gembalakan akan berkembang ke kanan ke kiri Tuhan. Kemahnya semakin meluas, pengaruhnya akan dirasakan di masyarakat di mana gereja-Mu berada Tuhan. Berkati keluarganya, berkati anak-anaknya, apapun yang mengerjakan Tuhan berhasil dan beruntung. Kami percaya dimanapun hamba-Mu ini berada, Ibu Gembala Lijen Tuhan akan menjadi berkat bagi banyak orang, diterima oleh banyak orang, dan menjadi penghibur bagi mereka yang susah, menjadi kekuatan bagi mereka yang lemah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, diberkati hamba-Mu. Demikianlah hamba-Mu yang melayani pada malam hari Tuhan. Diberkati kami semuanya, baik hamba menyampaikan pujian penyembahan, mereka yang melakukan Tuhan tugas,
Oh Tuhan, multimedia Tuhan, sistem syuting Tuhan, oh pemain musik Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam kuasa. Diharap terus dan para pekerja di tempat ini, para pendoa sahabat, diakon yang ada Tuhan, yang ada Tuhan. Biar kami terus dapat bergandengan tangan di tengah-tengah kesulitan ini. Kami dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami tetap dapat melayani Tuhan. Kami tetap dapat memuliakan Tuhan. Nama-Mu dimuliakan, kerajaan-Mu ditegakkan di tempat ini Tuhan. Diberkati gereja-Mu agar menjadi berkat bagi masyarakat di mana gereja-Mu berada, sehingga masyarakat sekitar gereja kami merasakan dampak yang positif dari gereja-Mu ini Tuhan. Terima kasih untuk usia gereja-Mu yang sudah 2 tahun ini. Kami percaya jika kemarin Kau menyertai, maka perjalanan ke depan Kau punya akan menyertai. Kau yang akan mengarahkan, menuntun hamba-Mu sehingga hamba-Mu dapat mengembalakan dengan baik, mengelola dengan baik, memanajemen dengan baik sesuai dengan rencana Tuhan. Terpuji nama-Mu selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami akan akhiri pada sore hari ini. Sebelum kami akhiri, kami angkat kedua tangan kami untuk terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kekasih Kristus adalah kedua tangan-Mu, terima berkat dari Tuhan. Biar kasih anugerah dan sejahtera dari Bapa, persekutuan cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan yang kekal dari Roh Kudus dicurahkan berlimpah-limpah atas hidup kita semuanya, mulai sore hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari percaya dan berkati Tuhan, katakan sama-sama, amin.